Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu saham second liner dengan PBV 0,6 kali saja. Pertanyaannya, apakah saham ini sangat murah? Kenapa? Karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia yang sudah memiliki pangsa pasar dan brand image yang sangat baik. Selain itu, perusahaan juga rutin membagi dividen setiap tahun dengan dividen yang besar, di mana saat video ini dibuat, dividennya sekitar 8% per tahun. Saham apakah itu? Mari kita bahas saja. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Dan nanti di akhir video akan ada kesimpulan dari video ini. Apakah saham ini menarik untuk dibeli atau tidak? Untuk itu, nonton video ini hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini kita akan bahas saham BNGA atau PT Bank CIMB Niaga. Bank CIMB Niaga merupakan salah satu bank besar di Indonesia selain BCA, khususnya untuk bank swasta ya. Dan mereka juga merupakan salah satu bank buku 4 yang layak untuk diperhitungkan. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa CIMB Niaga memiliki dua anak usaha yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor, yaitu PT CIMB Niaga Auto Finance dan PT Kita Finance. Tentu saja untuk operasional dan kinerja kedua anak usaha ini akan mempengaruhi laporan keuangan CIMB Niaga secara konsolidasi. Kita masuk kepada pemegang saham. 91% saham perusahaan masih dipegang oleh pemegang mayoritasnya dan hanya 7% yang berada di masyarakat. Angka ini bisa dikatakan rendah jika dibandingkan dengan kepemilikan saham masyarakat saham BCA, BRI, Mandiri, dan saham bank lainnya. Kemudian kita lihat dari sisi top manajemen perusahaan. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa banyak komisaris atau direksi yang punya kepemilikan saham perusahaan. Artinya apa? Ini bisa menjadi sentimen positif di mana top manajemennya juga memiliki saham perusahaan yang mereka pimpin. Kemudian kita bahas probabilitas kenaikan harga setiap bulan. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa saham BNGA ini cenderung naik di bulan Juli dan Desember dengan probabilitas sekitar 67%. Dan pada bulan September, saham ini cenderung punya kenaikan yang sangat kecil, di mana dalam 9 tahun terakhir, hanya 2 kali yang mengalami kenaikan dan 7 kalinya mengalami penurunan. Nah, bagaimana dengan bulan Januari tahun 2023 ini sendiri? Saham BNGA masih turun sekitar 1,6% saat video ini dibuat, sehingga probabilitas kenaikan di bulan Januari hanya 40% saja. Selanjutnya kita bahas dari laporan keuangan Q3-nya. Perusahaan punya total aset yang mencapai 306 triliun yang mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kemudian kita lihat mayoritas komponen aset perusahaan. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa penyaluran kredit perusahaan sekitar 188 triliun yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Diharapkan saat penyaluran kreditnya meningkat, maka pendapatan bunga kreditnya juga akan meningkat. Dan hal itu akan kita konfirmasi pada laporan laba rugi perusahaan sebentar. Nah, selain kredit, komponen berikut juga yang mempengaruhi aset perusahaan adalah obligasi pemerintah sebanyak 60 triliun rupiah. Pos ini akan berdampak pada pendapatan bunga yang akan diterima perusahaan. Meskipun tentu saja, pendapatan bunga yang diterima dari obligasi pemerintah tidak akan sebesar pendapatan bunga yang diterima dari penyaluran kreditnya. Kemudian kita bahas dari liabilitas perusahaan. Di sini bisa teman-teman lihat, liabilitasnya juga mengalami penurunan dari 267 triliun turun menjadi 263 triliun di tahun 2022 ini. Nah, mayoritasnya berasal dari simpanan dana nasabah seperti giro, tabungan, dan deposito sebanyak 221 yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dana pihak ketiga perusahaan didominasi oleh giro dan tabungan yang merupakan dana murah atau memiliki bunga yang rendah. Dengan berkurangnya jumlah simpanan nasabah, terlebih khusus untuk komponen deposito, maka hal itu diharapkan akan berdampak pada berkurangnya beban bunga yang harus dibayar perusahaan kepada nasabahnya. Apalagi, seperti yang teman-teman tahu, bunga deposito ini jauh lebih besar dibandingkan bunga giro atau tabungan, sehingga semoga hal ini bisa berdampak positif kepada pencapaian labanya. Sekarang kita masuk kepada ekuitas.
Saham BNGA ini punya ekuitas 43,4 triliun rupiah. Angka ini naik tipis jika dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari saldo laba sebanyak 32 triliun rupiah yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Kemudian kita bahas dari laba rugi perusahaan. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa pendapatan bunganya mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, dan pendapatan syariah yang mengalami peningkatan. Hal ini bertolak belakang mengingat kita lihat tadi bahwa penyaluran kreditnya mengalami peningkatan, sehingga diharapkan pendapatan bunganya juga akan meningkat. Dengan kondisi seperti ini, saya bisa berasumsi bahwa ada beberapa alasan kenapa pendapatan bunganya mengalami penurunan. Seperti contohnya bunga kredit yang semakin rendah. Nah, untuk beban bunganya sendiri masih sejalan dengan komponen liabilitas yang sudah kita lihat tadi, di mana perusahaan mengalami penurunan dana pihak ketiga dalam bentuk deposito, sehingga hal itu akan berpengaruh pada semakin rendahnya beban bunga yang harus mereka bayar. Oh iya, ada satu aspek lagi yang teman-teman perlu lihat untuk komponen laba rugi perusahaan sebelum kita masuk kepada labanya, yaitu perusahaan punya beban operasional terbesar dalam hal ini adalah beban tenaga kerja atau karyawannya sebanyak 3,3 triliun rupiah yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Komponen ini jauh lebih tinggi dibandingkan beban umum dan administrasi yang mereka miliki di tahun 2022 atau bahkan tahun sebelumnya. Selanjutnya kita bahas laba yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada peningkatan laba dari 3,1 menjadi 3,8 triliun rupiah. Tapi harus diingat bahwa kenaikan laba ini lebih disebabkan karena penurunan beban bunga dibanding kenaikan pendapatan bunganya. Sehingga teman-teman tidak boleh terlalu euforia melihat kenaikan laba yang seperti ini. Kita masuk kepada historical labanya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa saham BNGA ini punya laba yang fluktuatif, di mana sempat mengalami penurunan di tahun 2020. Tapi hal itu bisa kita maklumi karena pada tahun 2020 ini terjadi resesi ekonomi yang tentunya akan berdampak kepada banyak perusahaan. Salah satunya adalah BNGA. Selanjutnya aspek dividen BNGA bisa kita lihat di sini bahwa perusahaan rutin membagi dividen setiap tahun, setidaknya dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Berdasarkan data dividen tadi, jika teman-teman membagi dividen per share dengan harga sahamnya, akan ditemukan dividen yield sekitar 8%. Angka ini bisa dikatakan sangat besar untuk perusahaan sekelas Bank CIMB Niaga. Mengingat, jika teman-teman membandingkan dividen bank besar seperti BCA, BRI, Mandiri, dan BNI, angka ini bisa 2-3 kali lipat dibandingkan perusahaan itu. Sehingga, bisa dikatakan bahwa dari sisi dividen, BNGA ini menarik. Nah, untuk PER-nya sendiri, perusahaan punya PER 5 kali dengan PBV 0,6 kali, di mana dengan harga sekitar 1.100, saham ini punya modal per lembar sekitar 1.700. Artinya harga yang dijual di pasar masih lebih rendah dari modal per lembarnya. Kemudian kita bahas dari rasio keuangan. NPM-nya 23% dengan ROE 11%. Angka ini bisa dikatakan baik, tapi teman-teman harus ingat bahwa kenaikan laba di periode ini lebih disebabkan karena penurunan beban bunga dibandingkan kenaikan pendapatannya, sehingga tidak boleh terlalu euforia. Untuk komponen debt to equity rasionya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa saham perbankan tentu akan punya jumlah DER yang sangat besar, karena simpanan nasabah akan dicatat sebagai liabilitas, yaitu dana pihak ketiga. Dan hal itu jika dibandingkan dengan saldo ekuitasnya, tentu memiliki nominal yang sangat signifikan. Berikutnya kita bahas dari historical harganya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dalam 5 tahun terakhir, harga saham perusahaan masih turun sekitar 14%. Tapi, jika kita melihat harga saat video ini dibuat di angka 1165 dan kita bandingkan dengan harga 5 tahun terakhir, harga saham pada saat video ini dibuat bisa dikatakan sudah cukup tinggi, di mana berada pada sisi kanan untuk harga tertingginya. Kemudian kita lihat dari historical PBV. Perusahaan ini punya historical PBV 3 tahun terakhir sekitar 0,5 kali, dan pada saat video ini dibuat, PBV-nya 0,67 kali. Artinya PBV yang diperdagangkan jauh lebih tinggi dari historical PBV-nya. Dan hal itu bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman melakukan wait and see terlebih dahulu jika tertarik dengan saham ini. Ingat, perusahaan pernah turun hingga ke PBV 0,4 kali pada tahun 2020. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan. Apakah pada harga 1165 saham BNGA ini menarik? Menurut saya belum. Kenapa?
Dengan mempertimbangkan valuasi pada saat video ini dibuat sudah lebih tinggi dibandingkan rata-rata PBV-nya. Selain itu, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa kenaikan laba lebih disebabkan karena penurunan biaya bunga dibandingkan kenaikan pendapatan bunga. Bagi teman-teman yang tertarik dengan saham ini, mungkin bisa menunggu di harga sekitar Rp850. Oke, sekian video ini. Selalu ingat bahwa semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Kerugian kamu tanggung sendiri ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Thank you.